Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Seletri Amanda dari kelas B231E D3 Manajemen Politeknik di Bisnis Tegal. Di sini saya akan membicarakan tentang generasi Z dalam dunia kerja, tantangan dan peluang baru. Sebelumnya, generasi Z itu apa sih? Generasi Z lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z juga disebut sebagai digital native karena mereka terlahir di era digital, yang dimana akses internet sudah memadai. Mereka yang berumur 16 tahun sampai 24 tahun sendiri menghabiskan 60% waktu mereka dalam menjelajahi dunia internet. Ciri khas dari generasi Z yang pertama ada digital native. Mereka sangat mahir dalam menggunakan teknologi dan internet. Mereka akrab dengan berbagai platform media sosial, aplikasi, dan perangkat digital lainnya. Yang kedua, ada multitasking. Generasi Z terbiasa melakukan banyak hal sekaligus dan beralih dengan cepat antar tugas. Yang ketiga, ada keterlibatan sosial. Mereka peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta ingin membuat perbedaan di dunia. Dan lalu ada inovatif dan kreatif. Generasi Z terbiasa dengan perubahan dan mencari cara baru untuk mengerjakan sesuatu. Lalu kita beralih ke karakteristik dan kebutuhan generasi Z di tempat kerja. Yang pertama, ada teknologi. Generasi Z sangat mahir dalam teknologi dan mereka mengharapkan tempat kerja yang terintegrasi dengan teknologi. Mereka mencari alat dan sistem yang efisien dan mudah digunakan. Lalu ada fleksibilitas. Generasi Z menghargai fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi kerja. Mereka mencari kesempatan untuk bekerja jarak jauh atau jadwal yang fleksibel. Lalu ada tujuan dan makna. Generasi Z ingin bekerja pada sesuatu yang memiliki makna dan dampak positif pada mereka. Mereka mencari perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan mereka. Lalu ada komunikasi. Generasi Z sangat menghargai komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan. Mereka mencari pemimpin yang mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Lalu ada pengembangan. Generasi Z sangat menghargai peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka mencari perusahaan yang menawarkan program pelatihan dan kesempatan karir yang jelas. Apa sih yang dicari oleh generasi Z dalam pekerjaan dan karir mereka? Yang pertama, ada tujuan dari pekerjaan. Generasi Z akan memilih bekerja di perusahaan yang nilai-nilainya selaras dengan mereka daripada perusahaan yang menawarkan gaji lebih tinggi. Selanjutnya ada lingkungan sehat dan fleksibel. Generasi Z, mereka menghargai perusahaan yang memprioritaskan kesehatan fisik dan mental karyawannya. Lalu ada rasa kebersamaan yang kuat. Generasi Z ingin terhubung dengan orang-orang yang sering mereka temui untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah. Ingin berdampak pada perusahaan. Menghargai atasan yang berpola pikir sama dan mempercayai mereka agar bisa ikut andil dalam pertumbuhan perusahaan. Menghayati prinsip kewirausahaan dan inovasi. Ingin bekerja pada perusahaan yang mewujudkan prinsip kewirausahaan dan inovasi. Mereka menghindari tugas dan tanggung jawab yang kaku, serta memilih untuk mempelajari skill baru. Apa aja sih tantangan yang dihadapi? Yang pertama, ada kurangnya pengalaman kerja. Banyak perusahaan yang lebih memilih kandidat atau calon karyawan dengan pengalaman, sehingga lulusan baru seringkali mengalami kesulitan. Yang kedua, ada ketidakcocokan keterampilan. Meskipun melek dengan teknologi, generasi Z sering tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti coding dan analisis data. Yang ketiga, ada persaingan ketat. Jumlah lulusan baru setiap tahun meningkat pesat, sementara pekerjaan tidak sebanding, sehingga menciptakan persaingan yang sangat ketat. Yang keempat, ada ekspektasi tinggi. Generasi Z cenderung memiliki harapan tinggi terhadap pekerjaan yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan pasar. Lalu ada kelemahan generasi Z dalam dunia kerja. Yang pertama, ada ekspektasi tinggi dan kurangnya kesabaran. Generasi Z memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap tempat kerja dan pemimpin mereka. Mereka mencari lingkungan kerja yang mendukung, inovatif, dan menyenangkan. Jika ekspektasi mereka tidak terpenuhi, mereka mungkin cepat kecewa dan beralih ke perusahaan. Yang kedua, ada fokus pada teknologi dan kurangnya keterampilan interpersonal. Generasi Z
sangat mahir dalam teknologi dan mungkin lebih terbiasa berkomunikasi secara online daripada secara langsung. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat di tempat kerja. Lalu, kurangnya keterampilan interpersonal. Fokus pada teknologi kadangkala membuat generasi Z kurang terlatih dalam keterampilan interpersonal, seperti komunikasi verbal, mendengarkan dengan baik, dan berkolaborasi secara efektif. Yang ketiga, ada keinginan untuk berubah dan kurangnya loyalitas. Generasi Z mencari perubahan dan inovasi di tempat kerja. Mereka mudah bosan dengan rutinitas dan mencari tantangan baru. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mempertahankan karyawan generasi Z dalam jangka panjang. Lalu ada kurangnya pengalaman dan keterampilan tradisional. Generasi Z masih relatif baru masuk ke dunia kerja dan mereka mungkin kurang memiliki pengalaman kerja yang cukup. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dan dalam bersaing dengan kandidat yang lebih senior. Fokus pada teknologi kadangkali membuat generasi Z kurang terlatih dalam keterampilan tradisional, seperti menulis tangan, berbicara di depan umum, dan mengerjakan tugas secara manual. Ngomongin tentang pekerjaan, apa aja sih pekerjaan yang cocok untuk generasi Z pada saat ini? Yang pertama ada social media specialist. Buat kalian yang gemar mengikuti tren media sosial, pekerjaan ini akan sangat cocok bagi kalian karena social media specialist merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh konten media sosial di sebuah perusahaan, baik itu berupa foto maupun video dan pada platform media sosial, baik Instagram, Twitter, dan Facebook. Pekerjaan ini merupakan salah satu favoritnya para Gen Z loh, karena dikarenakan fleksibel. Pekerjaan sosial media spesialis selalu menarik minat para job seeker. Jadi, apakah kamu tertarik untuk memulai karir sebagai sosial media spesialis? Yang kedua, ada digital marketing. Pekerjaan berikutnya adalah digital marketing. Gen Z tidak jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Di era serba teknologi seperti ini, digital marketing merupakan bagian yang wajib ada di setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran atau branding dari sebuah produk yang bertujuan untuk menjangkau pasar lebih luas serta mengadvokasi audiens mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan. Lalu selanjutnya ada content creator, pekerjaan yang sangat cocok untuk Gen Z dan para introvert loh, karena pekerjaan ini hanya membutuhkan kemampuan menulis dan juga pemahaman terhadap SEO. Tugas utama kamu akan mencakup membuat konten berupa tulisan guna keperluan promosi, mengedukasi, serta memberikan informasi terhadap target audiens. Setiap tulisan yang kamu buat akan dipublish pada media seperti website, blog perusahaan, atau media online lainnya. Sebagai content writer, kamu dapat bekerja sebagai freelance di platform digital yang memerlukan. Peran content writer memungkinkan kamu berkolaborasi dengan divisi lainnya seperti fotografer, marketing, dan yang lain sebagai untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Dan yang terakhir ada entrepreneur. Menjadi seorang pembisnis atau entrepreneur sangat cocok bagi generasi Z yang memiliki semangat kewirausahaan, keberanian untuk mengambil resiko, dan kreativitas yang tinggi. Menjadi seorang entrepreneur, kamu akan menyusun, mengembangkan, dan mengelola bisnis yang kamu bangun. Dengan melakukan riset pasar, kamu dapat bersaing dengan entrepreneur lainnya. Temukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau pelanggan, maka bukan tidak mungkin kamu dapat lebih unggul dalam persaingan. Menjadi seorang pembisnis harus memiliki semangat dan ketekunan dalam menjalankan bisnis, pintar menganalisis pasar, dan kemampuan beradaptasi dapat menghasilkan profit atau keuntungan yang sangat bermanfaat buat kamu. Dan untuk yang terakhir ada simpulan. Generasi Z membawa dinamika baru ke dalam dunia kerja dengan nilai-nilai, aspirasi, dan keterampilan yang unik. Tantangan bagi perusahaan adalah memahami dan beradaptasi dengan karakteristik generasi ini. Sementara peluangnya adalah memanfaatkan keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi mereka untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dengan membangun hubungan yang positif dan saling menghormati, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi pertumbuhan dan kontribusi generasi Z, sambil memanfaatkan potensi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.